Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Humpoy akan menjelaskan tentang skema encoding. Sebelumnya, perkenalkan saya Dias Ramadiani, NIM 2020-31252. Di sini saya ditemani oleh Hijriani Mardotilah dengan NIM 2020-31254. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian encoding. Encoding merupakan sebuah proses yang sulit dalam algoritma genetika. Hal ini terjadi karena proses encoding dalam setiap permasalahan berbeda, dan tidak semua teknik encoding cocok dengan permasalahan tersebut. Proses encoding menghasilkan string yang kemudian disebut dengan kromosom, dan setiap kromosom mengandung bit yang disebut dengan gen, sehingga dapat disimpulkan bahwa string terdiri dari sekumpulan bit. Macam-macam encoding ada NRZI, NRZ, bipolar AMI, pseudotenary, Manchester, diferensial Manchester, B8ZS, dan HDB3. Yang pertama ada NRZ, yaitu non-return to zero inverted, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1 untuk bit time tersebut, dan tidak ada transisi berarti binary 0. Contohnya ada pada grafik tersebut yang menunjukkan NRZI yang sedang mengirimkan kode transmisi biner dari 10110010. Kemudian ada NRZ, yaitu non-return to zero level, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary lainnya. Dalam metode NRZ dibutuhkan teknik sinkronisasi tambahan untuk menghindari bit slips. Contohnya pada grafik tersebut yang menunjukkan NRZI yang sedang NRZL yang sedang mengirimkan kode transmisi biner dari 11011001000. Kemudian ada bipolar AMI. Teknik ini diarahkan untuk mengatasi ketidakefisienan kode NRZ. Kode biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif dan negatif. Pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya, kemudian membutuhkan bandwidth yang lebih kecil daripada bandwidth NRZ, tidak memiliki komponen DC yang murni karena sinyal biner 1 selalu berganti voltase dari positif ke negatif, dan untuk mendeteksi error membutuhkan alat yang sederhana karena sifat pulsa yang selalu berganti. Kemudian ada pseudotenary yang tidak mengatasi ketidakefisienan metode NRZ. Kemudian tiap elemen sinyal hanya menggambarkan 1 bit. Pada 3 level sistem dapat menggambarkan log 23 atau setara dengan 1,58 bit. Pseudotenary memungkinkan lebih dari 3 dB kekuatan sinyal untuk kemungkinan yang sama dalam bit error. Berikut ini adalah gambar dari bipolar AMI dan pseudotenary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hijriani Mardotilah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai Manchester. Kode Manchester adalah kode baris pengkodean di mana setiap data bit setidaknya memiliki satu transisi dan menempati waktu yang sama. Dalam pengkodean Manchester yang ditampilkan, logika 0 ditunjukkan oleh 01 transisi di tengah bit, dan logika I dan logika 1 ditunjukkan oleh 10 transisi di tengah bit. Salah satu keuntungan utama menggunakan kode Manchester pendekatan transmisi data adalah komponen locking diri. Contohnya pada pola bit 0111001 di-encode menjadi 0110101010010110. Lanjut, diferensial Manchester. Transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk lock. Transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0. Tidak ada transisi bit yang dimulai ketika
periode bit dalam keadaan menggambarkan 0 menggunakan differential encoding. Lalu memiliki kelebihan, yang pertama itu sinkronisasi, lalu tidak ada komponen DC, deteksi terhadap error karena ketiadaan transisi yang diharapkan, lalu kekurangannya memakai bandwidth yang lebih besar daripada multi-level binary. Lalu yang selanjutnya B8ZS. Skema pengkodean didasarkan pada teknik bipolar AMI. Teknik yang memasakkan dua kode pelanggaran pada kode AMI. Receiver mendeteksi dan menerjemah seperti octet pada semua zero. Memiliki beberapa aturan yang digunakan untuk mengatasi hilangnya sinkronisasi pada teknik bipolar AMI karena adanya string 0 yang panjang. Lalu yang terakhir, HDB3, kepadatan tinggi bipolar 30 yang didasarkan pada bipolar AMI, lalu string pada 40 digantikan dengan 1 atau 2 pulsa. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai skema encoding. Salah kurangnya saya mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fumpoy akan menjelaskan tentang skema encoding. Sebelumnya, perkenalkan saya Dias Ramadiani, NIM 2020-31252. Di sini saya ditemani oleh Hijriani Mardotilah dengan NIM 2020-31254. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian encoding. Encoding merupakan sebuah proses yang sulit dalam algoritma genetika. Hal ini terjadi karena proses encoding dalam setiap permasalahan berbeda, dan tidak semua teknik encoding cocok dengan permasalahan tersebut. Proses encoding menghasilkan string yang kemudian disebut dengan kromosom, dan setiap kromosom mengandung bit yang disebut dengan gen, sehingga dapat disimpulkan bahwa string terdiri dari sekumpulan bit. Macam-macam encoding ada NRZI, NRZ, bipolar AMI, pseudotenary, Manchester, differential Manchester, B8ZS, dan HDB3. Yang pertama ada NRZ, yaitu non-return to zero inverted, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1 untuk bit time tersebut, dan tidak ada transisi berarti binary 0. Contohnya ada pada grafik tersebut yang menunjukkan NRZI yang sedang mengirimkan kode transmisi biner dari 10110010. Kemudian ada NRZ, yaitu non-return to zero level, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary lainnya. Dalam metode NRZ dibutuhkan teknik sinkronisasi tambahan untuk menghindari bit slips. Contohnya pada grafik tersebut yang menunjukkan NRZI yang sedang NRZL yang sedang mengirimkan kode transmisi biner dari 11011001000. Kemudian ada bipolar AMI. Teknik ini diarahkan untuk mengatasi ketidakefisienan kode NRZ. Kode biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif dan negatif. Pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya, kemudian membutuhkan bandwidth yang lebih kecil daripada bandwidth NRZ, tidak memiliki komponen DC yang murni karena sinyal biner 1 selalu berganti voltase dari positif ke negatif, dan untuk mendeteksi error membutuhkan alat yang sederhana karena sifat pulsa yang selalu berganti. Kemudian ada pseudotenary yang tidak mengatasi ketidakefisienan metode NRZ. Kemudian tiap elemen sinyal hanya menggambarkan 1 bit. Pada 3 level sistem dapat menggambarkan log 23 atau setara dengan 1,58 bit. Pseudotenary memungkinkan lebih dari 3 dB kekuatan sinyal untuk kemungkinan yang sama dalam bit error. Berikut ini adalah gambar dari bipolar AMI dan pseudotenary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hijriani Mardotilah.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai Manchester. Kode Manchester adalah kode baris pengkodean di mana setiap data bit setidaknya memiliki satu transisi dan menempati waktu yang sama. Dalam pengkodean Manchester yang ditampilkan, logika 0 ditunjukkan oleh 01 transisi di tengah bit, dan logika I dan logika 1 ditunjukkan oleh 10 transisi di tengah bit. Salah satu keuntungan utama menggunakan kode Manchester pendekatan transmisi data adalah komponen locking diri. Contohnya pada pola bit 0111001 di-encode menjadi 0110101010010110. Lanjut, diferensial Manchester. Transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk lock. Transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0. Tidak ada transisi bit yang dimulai ketika periode bit dalam keadaan menggambarkan 0 menggunakan differential encoding. Lalu memiliki kelebihan, yang pertama itu sinkronisasi, lalu tidak ada komponen DC, deteksi terhadap error karena ketiadaan transisi yang diharapkan, lalu kekurangannya memakai bandwidth yang lebih besar daripada multi-level binary. Lalu yang selanjutnya B8ZS. Skema pengkodean didasarkan pada teknik bipolar AMI. Teknik yang memasakkan dua kode pelanggaran pada kode AMI. Receiver mendeteksi dan menerjemah seperti octet pada semua zero. Memiliki beberapa aturan yang digunakan untuk mengatasi hilangnya sinkronisasi pada teknik bipolar AMI karena adanya string 0 yang panjang. Lalu yang terakhir, HDB3, kepadatan tinggi bipolar 30 yang didasarkan pada bipolar AMI, lalu string pada 40 digantikan dengan 1 atau 2 pulsa. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai skema encoding. Salah kurangnya saya mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.